Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah praktikum Sistem Operasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video yang kesekian ini kita akan melaksanakan praktikum yang keempat A, yaitu proses dan manajemen proses. Praktikum ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu praktikum yang pertama yang A dan praktikum yang kedua yang B. Nah, pada video kali ini kita akan melaksanakan beberapa pokok bahasan seperti proses pada sistem operasi, kemudian manajemen proses pada sistem operasi Linux. Baik, ada beberapa dasar teori yang harus dipahami terlebih dahulu, bahwa proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Jadi setiap kali menggunakan utility system atau program, aplikasi dari shell, satu atau lebih proses, child, akan dibuat oleh shell sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, nanti proses ini, proses ID yang terbentuk itu dimulai dari nol, berupa yaitu proses init, kemudian diikuti oleh proses berikutnya. Biasanya nanti akan terdaftar pada direktori init, init tab, etc init tab ini. Nah, beberapa proses di sini ada tiga proses ya yang kita ketahui. Yang pertama adalah proses foreground. Kalau foreground itu adalah proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal atau interaktif. Ini adalah proses foreground. Jadi yang kelihatan yang saat ini sedang bekerja itu adalah foreground. Kemudian ada batch, di mana proses ini dikumpulkan dan dijadikan atau dijalankan secara sekuensial satu persatu. Proses batch tidak diasosiasikan atau berinteraksi dengan terminal. Kemudian yang ketiga ada daemon. Daemon ini adalah proses yang menunggu perintah atau request dari proses-proses lainnya. Ketika proses ini tidak jalan atau tidak ada request, maka daemon ini atau proses ini nanti kondisinya adalah idle sampai dengan ada permintaan atau request dari proses yang lainnya. Dan ini tidak menggunakan waktu hitung dari CPU. Baik, kemudian yang kedua ada sinyal, ada proses, ada sinyal. Sinyal adalah proses yang dapat mengirim dan menerima sinyal dari satu proses ke proses yang lainnya. Nanti di sini yang dikirimkan adalah berupa proses ID atau PID-nya, di mana ID ini nanti tidak di-create secara manual oleh kita, tetapi ID ini adalah yang di-create secara otomatis oleh kernel. Nah, ini ada beberapa nomor sinyal yang bisa diidentifikasi. Ada SIG hub atau signal hub, yaitu hang up atau sinyal dikirim bila proses terputus, misalkan melalui putusnya hubungan modem. Kemudian ada interrupt melalui Ctrl C atau SIG interrupt, atau signal interrupt atau SIG in. Kemudian ada SIG quit, ada sinyal quit atau kita keluar dari sebuah proses. Ada SIG kill, di mana sinyal ini untuk menghentikan proses secara paksa. Ada SIG term, sinyal terminasi software. Mengirim sinyal suatu alat komunikasi antar proses, jadi dikatakan sebagai pengiriman sinyal proses, begitu ya. Kemudian di sini untuk teori dasarnya mengontrol proses pada shell. Nah, shell di sini shell menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Nah, nanti ada dua job di sini, yaitu foreground atau background. Kalau foreground adalah job yang sedang bekerja pada satu waktu, kalau background adalah job yang bekerja di waktu atau sesuai dengan kebutuhannya. Baik, untuk mengontrol atau manajemen proses di sini ada beberapa perintah yang bisa digunakan, seperti misalkan PS atau proses min FAE atau min out. Ini untuk menampilkan proses secara keseluruhan. Ada option A, U, dan X di sini yang digunakan untuk melihat proses, daftar proses secara keseluruhan. Oke, itu adalah perintah dasar teori yang harus kita pahami ya. Yang harus kita pahami. Nanti ada juga proses yang terus-menerus di-refresh, dikerjakan. Kita bisa melihat proses yang terus-menerus sedang terjadi di Linux kita dengan perintah top ya. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi ini adalah proses yang terus-menerus berjalan dan terus-menerus kita lihat
atau kita refresh ya, di sini ada PID-nya juga, kemudian ada user dan seterusnya. Baik, langsung saja mungkin untuk ke percobaan ya. Untuk percobaan di sini kita diminta untuk mendownload sebuah program aplikasi ya, yang tentunya ini nanti akan dilihat seperti apa proses ketika kita mendownload sebuah program aplikasi. Nah, ini bisa saja nanti kita mendownload sebenarnya atau kita menggunakan proses yang lainnya. Baik, langsung saja untuk percobaan yang pertama di sini adalah status sebuah proses. Nah, untuk status sebuah proses di sini sebenarnya kita diminta untuk menekan Ctrl Alt F2 jika komputer kita itu langsung ke terminal. Tetapi pada praktikum kali ini komputer kita sebenarnya menggunakan komputer VirtualBox. Jadi kita tidak bisa ke terminal langsung dengan menekan Ctrl Alt F2. Baik, kita akan langsung menggunakan secara virtual keyboard, soft keyboardnya seperti ini. Ya, kemudian kita bisa pencet atau tekan Ctrl Alt F2 hingga kita sekarang berada di posisi, kalau kita clear, nah, kita sekarang berada di posisi TTY 2 atau terminal line yang kedua. Kalau mau kembali lagi ke terminal yang pertama, kita bisa masukkan ke soft keyboard lagi, kemudian kita bisa tekan Ctrl Alt F1, sehingga kita ada dua terminal yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan kita melalui command line interface. Baik, selanjutnya kita akan melihat PS ya. Kita akan melihat PS, perintah PS. Jadi kalau kita lihat PS, ini adalah proses-proses yang sedang terjadi, yang sedang dijalankan pada TTY1, karena saya sekarang berada di TTY1 ya. Di situ ada terlihat, di sana ada PID 712 di mana prosesnya atau komennya adalah login, kemudian ada 1461 pada TTY1 di mana waktunya atau di sana ada komennya adalah sudo dan seterusnya. Jadi semua perintah nanti akan muncul di sana. Baik, selanjutnya di sini ada perintah ps main u. Apa sih sebenarnya u? Jadi option user itu adalah, option u itu adalah option user. Jadi proses-proses yang digunakan oleh user pens. Misalkan di sini adalah ps main u. Jadi user pen, user saya kan usernya adalah pen. Jadi user pen, kebetulan saya sudah masuk ke sudosu, jadi di sini kedeteknya adalah user root ya. Kalau saya exit sebentar, nah seperti ini. Kalau kita lihat ps min u, maka di sini usernya adalah user pen. User pen itu aktifnya di TTY 1, 2, kemudian perintah-perintah komennya ada di sini di sebelah kanan. Dan PID-nya di sini akan muncul juga. Kemudian dia penggunaan untuk CPU berapa, penggunaan untuk memorinya berapa. Jadi option U untuk melihat user, untuk melihat proses yang dijalankan oleh user yang sedang aktif sekarang. Kemudian ada PS main AU. Jadi all dan user. PS main A, all dan user. Jadi di sini akan muncul di sebelah kiri terlihat user, ada root dan pens. Karena Linux itu multi user, kalau misalkan nanti ada banyak yang login dengan menggunakan user masing-masing, maka di sini akan tampil kira-kira proses apa saja sih yang sedang dijalankan oleh user tertentu misalkan. Jadi nanti kita bisa mengetahui PID-nya berapa, proses ID-nya, kemudian penggunaan CPU dan memorinya berapa, kemudian dia aktif dari terminal berapa, TTY1 atau TTY2, kemudian ada start waktu, kemudian ada komennya yang dijalankan itu apa. Baik, kemudian percobaan kedua, kita akan menampilkan hubungan proses parent and child. Jadi kita pindah ke TTY2 dengan menggunakan Ctrl Alt F. Oke, kita akan pindah dulu soft keyboardnya Ctrl Alt F2. Kemudian di sini kita akan lihat ketik ps main EH, tekan enter. Jadi opsi E, kita coba dulu aja. PS main EH besar. Jadi di sini opsi H
itu menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Jadi dia hierarkinya seperti apa? Seperti ini. Kemudian proses child muncul di bawah proses parent. Jadi yang child itu ya, seperti contohnya misalkan ini TTY1, di sini ada login, ada bus. Maka parentnya adalah login, kemudian childnya adalah bus. Oke, dan seterusnya. Misalkan ini ada di TTY2 yang saat ini sedang saya kerjakan, ada proses ID-nya 4834, kemudian TTY2, kemudian ada login, bus, dan PS sebagai child-nya dari bus. Bus adalah child dari login. Kemudian ada perintah lagi, ketik PS min E, F, dan tekan enter. Tampilan ini serupa dengan langkah 2, opsi F akan menampilkan suatu proses dengan karakter grafis. Kita akan lihat PS min E, F. Jadi seperti ini tampilannya, serupa dengan grafis. Sebenarnya sama saja, ini adalah untuk menganalisis atau membaca proses apa sih yang sedang terjadi. Kemudian berikutnya adalah PS3. PS3 ini menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent dan child. Kita akan coba dulu PS3. PS3. Maka hasilnya seperti ini. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Ini akan menampilkan dalam bentuk parent and child saja, tanpa menampilkan proses ID atau PID-nya. Kalau kita lihat di sini parent-nya adalah sistem Diamond, kemudian ada child-nya account Diamond, kemudian ada child-nya lagi, dan seterusnya. Kemudian misalkan di bawahnya ada sistem Diamond, kemudian di sini ada master child-nya, kemudian master itu punya child lagi, pick up sama KMGR. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba PS3 main P, ya. PS3 main P. Nah, jadi di sini main P itu sebenarnya digunakan untuk melihat semua proses ya, termasuk ID-nya, ya, proses ID-nya. Kalau yang tadi kita menggunakan PS3 saja, dia hanya parent sama child-nya saja, tetap tanpa ID-nya. Tetapi kalau kita tambahi dengan option P atau PID-nya, maka di situ akan terlihat ID akan muncul juga. Kemudian untuk menampilkan proses ancestor yang tercetak tebal, gunakan opsi min H. Kita akan coba min H. Oke, jadi di sini ada ancestor yang tercetak tebal, ada sistem D, login, bus, dan PS3. Ini yang sedang kita kerjakan saat ini. Baik, untuk yang ketiga, percobaannya adalah menampilkan status proses dengan berbagai macam format. Nah, di sini akan kita coba satu persatu. Kita diminta untuk masuk ke terminal 2. Kita sudah berada di TTY2. Kemudian kita akan mengetikkan perintah PS min E more. Ya. PS min E pipeline more. Maka di situ akan terlihat PID 1, 2, dan semua proses dalam bentuk 4 kolom. Ada PID, TTY, time, sama komennya di sini. Nah, semuanya akan muncul. Baik. Kemudian PSAX kita lihat. Ctrl C. PSAX more. Kita akan melihat semua proses juga 4 kolom. Cuma di sini ada keterangan lebih lanjut terkait dengan komennya. Oke, kemudian yang berikutnya ada perintah PSEF. Kita akan coba juga. Ctrl C. PS min EF pipeline more. Oke. Jadi di sini akan lebih muncul, ada user ID-nya, terlihat di situ user ID-nya semuanya akan muncul, user-user yang pernah menggunakan proses. Di sini ada root sama pens karena kita pernah login menggunakan pens, ya, dan sebagainya. Di situ akan muncul juga. Oke, yang berikutnya kita akan coba ketikkan PS min EO, di mana EO ini akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Coba. Jadi ini custom ya, perintahnya ini custom. Min EO, kita akan menampilkan
PID saja, koma, dan komennya saja. Ya, kita akan more aja karena banyak yang akan ditampilkan. Sorry, salah. Oke, ini. Jadi PID sama CMD sama perintah sama proses yang dijalankan itu akan muncul di situ. Ya. Ini sesuai dengan custom sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ID-nya saja, berarti kita bisa lihat PID saja seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, untuk berikutnya kita akan menuliskan PID, PPID persen memori, dan CMD mode. Ini akan menampilkan kolom PID, PPID, memori, PPID dan proses ID dan proses parent. Jadi semuanya akan muncul di sini. Oke, kita akan coba saja. PS main EO custom. Apa yang akan ditampilkan adalah PID, kemudian PPID, kemudian ada persentase memori yang digunakan, kemudian ada komennya apa yang digunakan, kemudian pipeline mode. Oke, masih ada error. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini sepertinya sebentar. Oke. Jadi ini CMD ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti juga akan ditampilkan di sini sesuai dengan custom, sesuai dengan yang kita minta. Tadi kita minta ada EO PID, kemudian ada PPID, memori dan komennya seperti apa. Maka di situ akan muncul. Oke, kita akan logout ALT F4 input lagi. ALT F7 sorry. Ini mestinya saya cancel dulu. Oke. Kemudian kita coba ALT F7. Kalau enggak exit. Oke, selesai logout. Kita akan kembali lagi ke TTY1 untuk terminal perintah command line ke 1. ALT F kontrol ALT F1. Oke, di sini dia. Oke. Kemudian percobaan keempat ini adalah mengontrol proses pada shell, ya, pada perintah. Jadi kita pindah ke terminal TTY2 lagi. Oke, kita akan pindah lagi ke kontrol ALT F2. Oke, kemudian login sebagai user. Oke, user saya kebetulan Pens. Kemudian gunakan perintah yes untuk mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Kita akan coba. Oke. Untuk mengetikkan Ctrl C. Oke. Belokkan standar output ke dev0. Oke, kita akan masukkan yes, dimasukkan atau dibelokkan ke outputnya dev0. Oke, untuk menghentikan kita Ctrl C. Oke. Jadi kemudian di sini kita akan melihat job prosesnya dengan menggunakan perintah jobs. Kita akan lihat jobs. Oke. Nggak muncul di sini, atau kita begini, kita masukkan perintah yes. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita perintah ini ada proses ID yang sedang jalan di situ, yang sedang running, yaitu 5152 untuk melihatnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum. Untuk praktikum yang pertama pada praktikum proses dan manajemen proses. Nanti di video berikutnya kita akan coba praktikum yang ke-4B dengan judul proses dan manajemen proses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.